terang dari kesuraman. Saudaraku, iman tidak menghilangkan pertanyaan, tapi iman tahu kemana harus membawanya. Ya, benar. Bahwa ketika dalam kegelapan, ketika dalam kesuraman hidup, sangatlah manusiawi jika banyak tanya yang muncul. Apakah dengan munculnya kesuraman, apakah dengan munculnya kegelapan dalam hidup ini pertanda musnahnya kegembiraan, meredupnya tawa, dan matinya harapan, ataukah pertanda absennya Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika di dalam kesuraman hidup. Namun saudara-saudaraku, mari kita perhatikan Mazmur 139 ayat 8 sampai 12. Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menurut tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Terlihat saudara-saudaraku di sini dengan sangat jelas bahwa tidak ada ruang di dalam kehidupan ini yang di sana Tuhan absen. Saudaraku, saya sangat setuju dengan Charles S. Swindoll mengatakan bahwa hidup adalah seni merespon peristiwa. Quote by Charles mengatakan bahwa 10% adalah peristiwa dan 90% adalah how to respond our life. 90% bagaimana kita merespon hidup kita. Charles benar saudaraku, bahwa apapun keadaannya, jika kita bisa merespon keadaan dengan baik, peristiwa dengan baik, maka di sana gairah pasti mekar di mana-mana. Banyak tokoh yang justru menemukan terang dari dalam kesuraman hidupnya. Nick Vujicic misalnya menjadi motivator terkenal di dunia yang tidak punya lengan dan tidak punya tangan. Tokoh dalam Alkitab misalnya Musa, Yusuf, mereka menemukan terang justru di dalam kegelapan. Ya saudara-saudaraku, cara merespon keadaan saat menentukan dalam hidup kita. Ada ungkapan mengatakan bahwa jika Tuhan belum merubah keadaan kita pada saat ini, maka yang Dia rubah adalah hati kita, pikiran kita, untuk bisa merespon keadaan tersebut dengan tepat. Hal ini sungguh benar yang dialami oleh Fanny Crosby. Dalam kegelapan hidupnya, ia mampu merespon dengan tepat keadaan yang cukup suram di dalam hidupnya. Fanny Crosby yang buta sejak lahir, tidak pernah menikmati pesona keindahan dunia. Namun ia bisa membawa begitu banyak inspirasi kepada orang yang bisa menyaksikan keindahan dunia. 8.000 lebih syair lagu yang tercipta dari kesuraman hidupnya. Dan 3 buku puisi yang begitu menyemangati banyak orang, meneguhkan mereka yang berduka, memulihkan semangat mereka yang terluka, dan mengajak orang menikmati bahagia. Karyanya begitu memesona karena lahir dari respek yang benar tentang kehidupan dan tentang Tuhan yang ia sembah. Dan pada umur 8 tahun, dia menulis puisi seperti ini. Aku anak yang sangat
berbahagia. Meskipun aku tidak bisa melihat, aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Begitu banyak berkat yang kunikmati yang tidak orang lain dapati. Untuk menangis atau berduka karena aku buta, aku tidak akan melakukannya. Dan saat ditanya Bapak Ibu sekalian, Fanny Crosby, Fanny, kalau seandainya engkau meminta kepada Tuhan untuk dilahirkan kembali, apakah yang engkau minta kepada Tuhan? Jawabnya, jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan aku lihat adalah wajah juru selamatku. Mengagumkan saudara-saudaraku, sebuah respek akan kehidupan, sebuah respek akan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya yang betul-betul menguatkannya. Tuhan yang hidup dalam hati Fanny, pergaulan yang akrab dengan Tuhan, membuatnya mudah bertemu dengan Tuhan, membuatnya bisa menolong, merasakan kebaikan Tuhan meskipun dia di dalam kegelapan kehidupan. Dan dari situlah sumber kekuatannya dan sumber inspirasinya. Luar biasa saudara-saudaraku. Cara merespon kehidupan sangat baik, itu menjadi kekuatannya. Dan yang paling berperan di sana adalah neneknya yang begitu memiliki jiwa yang tangguh, yang terus mengarahkannya, mengajaknya untuk mengenal Alkitab dan setiap hari menghafal Alkitab 5 pasal. Kedekatannya dengan Tuhan, kemelekatannya kepada Tuhan, membuatnya bisa merespon keadaan dengan tepat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian dalam kehidupan kita. Ada saat kita menangis, namun ada saat juga kita akan menemukan bahagia. Namun percayalah bahwa tidak ada ruang dalam kehidupan kita di mana Tuhan tidak ada di sana. Seluruh sisi ruang hidup ini dihadiri oleh Tuhan. Dalam kesuraman hidup sekalipun tidak menjadi hambatan kepada kita untuk memancarkan cahaya pengharapan seperti yang dialami oleh Fanny Crosby. Saudara-saudaraku, karena itu marilah kita aware dengan diri kita bahwa bahagia akan selalu hadir. Riuh tawa akan selalu membahana dalam kehidupan kita. Namun jangan lupa bahwa luka dan kegelapan bisa saja muncul tiba-tiba dalam kehidupan kita. Karena itu, milikilah karakter yang bisa merespon setiap peristiwa dengan tepat, tentunya dalam relasi dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya untuk murid-muridnya dalam Yohanes 17 ayat 5 mengatakan bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu doa Tuhan Yesus akan terus menguatkan kita merespon setiap keadaan dalam hidup ini, meskipun dalam keadaan yang suram sekalipun. Robert Rogers mengatakan bahwa iman saya tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi itu membuat saya melewati rasa sakit. Mempercayai Tuhan tidak mengurangi atau tidak mengalahkan kesedihan, tetapi itu memungkinkan saya untuk menanggungnya. Kalau dari kesuraman hidup, seorang Fanny Crosby bisa membawa terang dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi dunia, bagaimana dengan saudara dan saya? Sudah siapkah kita merespon keadaan kita dengan baik dan mau menjadi sumber inspirasi bagi orang lain? Karena kondisi kita tidaklah lebih buruk dari Fanny Crosby. Dalam kesuraman pun kita bisa membawa cahaya. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin.
kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumur yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumur yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kami, selalu memeluk kami, bahkan menggendong kami ketika kami ada dalam kesuraman hidup. Dan kami semakin yakin Tuhan bahwa dalam setiap sisi dan ruang kehidupan kami, Tuhan di sana selalu ada. Dan kiranya ini menjadi sumber kekuatan kepada kami, untuk kami yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber satu-satunya kekuatan kepada kami sekalian. Dialah kami yang maha baik. Pakailah kami Tuhan menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Peliharakanlah kehidupan kami Tuhan, topang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.